Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radya Anugrawati dengan NIM 2200011084 kelas A. Di sini saya akan berdakwah sedikit tentang kesabaran. Pertama-tama kita membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabbihi nasta'inu ala umur dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Dalam kegiatan atau kehidupan sehari-hari kita, tidak jarang kita menghadapi sebuah musibah, peristiwa yang menyedihkan, mengecewakan, dan menimbulkan luka batin. Musibah ini berupa kehilangan orang-orang tercinta, harta benda, mengalami bencana alam, difitnah, dan dilukai. Tetapi dengan musibah yang datang ini, Allah memberikan musibah ini pasti ada alasannya dan tidak melebihi dari kemampuan umatnya. Maka dari itu kita harus meyakinkan bahwa musibah ini atas izin Allah. Dan tidak satupun peristiwa yang terjadi di alam semesta ini tanpa diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surat Al-An'am ayat 59 yang berarti, dan pada sisi Allah kunci-kunci semua yang gaib, tidak ada yang mengetahui kecuali dirinya sendiri, dan Dia mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahui pula, dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata. Dari ayat di atas dijelaskan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sehelai daun yang gugur pun Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahuinya karena Dia Maha mengetahui. Bukan hal itu saja, musibah ini kita untuk dituntut untuk harus bersabar, seperti dalam pengertian sabar secara syar'i yang saya sampaikan di atas. Maka kita juga dituntut untuk sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hal-hal yang dilarangnya. Taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi hal-hal yang dilarangnya itu bukan perkara ringan, semudah membalikan telapak tangan. Bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ikhlas menjalani kehidupannya, itu sangatlah berat. Kenapa? Karena taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berarti kita banyak mengorbankan kelezatan dunia dan berlaku prihatin, tidak mengumbar hawa nafsu dan kesenangan duniawi. Contohnya seperti kita diperintahkan untuk puasa di bulan Ramadan. Bukankah puasa ini menahan diri dari perkara-perkara yang menyenangkan seperti makan dan minum yang lezat dan tidak boleh dikonsumsi pada siang hari. Kemudian mengumbar syahwat juga dilarang. Padahal semua itu adalah perkara-perkara yang menyenangkan bagi umat manusia. Saat mengalami musibah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk menghadapinya dengan dua hal, yaitu sabar dan sholat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 153 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dijelaskan dalam ayat tersebut, kita diperintahkan untuk sabar dan sholat, bahkan disebutkan sabar dulu baru kemudian sholat. Kemudian dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan menjauhi perkara-perkara yang dilarangnya, maka tidak lain caranya adalah kita dengan ikhlas menjalani ketaatan kepada Allah, menjauhi perkara-perkara yang diharamkan juga dengan ikhlas. Bahwa kita semua ini dituntut untuk bersabar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
agar kita tidak tersesat di dunia ini dan selamat di akhirat nanti. Semua itu hanya semata-mata kita lakukan untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dakwah yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Maka kita harus lebih bersabar dalam menghadapi apapun yang kita hadapi di depan dan cobaan yang Allah berikan kepada kita. Kunci dari segala kehidupan adalah kesabaran, bersyukur, serta ketaatan kepada Allah dan menjauhi larang-larangannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.